Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini pada pertemuan kimia analisis kali ini kita akan membahas tentang teknik sampling dan validasi metode analisis. Diharapkan setelah kuliah pertemuan kali ini, kalian mampu menjelaskan teknik sampling dan validasi metode analisis. Untuk bahan kajiannya ada teknik pengambilan sampel dan penyiapan sampel, validasi metode analisis dan statistik, dan pengolahan data pada kimia analisis. Di sini metode analisis kimia ada dua jenis, ya, ada dua macam, ada analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Untuk analisis kualitatif, di sini bertujuan untuk mengetahui jenis komponen yang terdapat pada sampel. Jadi pertanyaannya itu adalah apa yang terkandung dalam sampel X? Contoh metodenya adalah contoh elektroforesis. Metode kualitatifnya itu contohnya adalah metode elektroforesis. Sedangkan untuk analisis kuantitatif itu untuk mengetahui banyaknya jumlah atau konsentrasi komponen yang terdapat pada sampel. Atau apabila di pertanyaannya itu adalah berapa konsentrasi analit X pada sampel Y. Nah, contoh metodenya, metode kuantitatif contohnya adalah gravimetri. Ini masih udah jelas kan? Metode analisis kimia, analisis kualitatif, kuantitatif. Kalau kualitatif itu kualitas untuk menyebutkan apa yang terkandung, sedangkan kalau analisis kuantitatif itu untuk menanyakan berapa kuantitas, berapa konsentrasinya, berapa kadarnya, seperti itu. Jelas ya? Lanjut. Kita ke tahapan analisis secara umum. Secara umum, tahapan analisis yang pertama adalah perencanaan analisis. Yaitu apa yang akan dianalisis, metode apa yang akan digunakan untuk analisis. Jadi itu masuk ke tahap perencanaan. Yang kedua adalah pengambilan sampel atau sampling. Jadi harus dapat mewakili materi yang akan dianalisis. Jadi si sampelnya itu harus mewakili sampel yang akan dianalisis. Yang ketiga adalah penyimpanan sampel, yaitu tergantung pada sifat si sampelnya tersebut. Kemudian yang keempat, persiapan sampel untuk analisis. Jadi sebelum dianalisis kan pastinya sampel itu dipreparasi terlebih dahulu. Kemudian tahap yang kelima yaitu analisisnya itu sendiri. Kemudian yang keenam, interpretasi data atau analisis data. Yang ketujuh, pembuatan laporan. Ini sudah jelas ya tahapan analisis secara umum. Kemudian kesalahan pada salah satu tahap pada proses analisis akan menyebabkan terjadinya kesalahan hasil analisis. Akibatnya akan dihasilkan data hasil analisis yang tidak valid. Oleh karena itu, harus direncanakan sebaik-baiknya dalam proses analisis tersebut. Kita akan bahas tentang sampling, proses pengambilan sampel atau disebut juga dengan sampling prosesnya. Sampel dalam analisis harus dapat mewakili materi yang akan dianalisis secara utuh dan harus homogen. Cara pengambilan sampel yang salah, meskipun metode analisis yang digunakan tepat dan teliti, hasilnya tidak akan memberikan hasil yang benar. Di sini cara pengambilan sampel ada dua, yaitu secara random dan representatif. Kalau secara random atau secara acak, ini dilakukan untuk bahan yang homogen atau dianggap sama. Contoh, larutan sejati, batch tablet, ampul, dan sebagainya. Bila sampel berbentuk tablet, harus digerus dulu, baru diambil sampel secara random. Kemudian kalau yang bentuk pengambilan sampel secara representatif, ini dilakukan pada bahan yang tidak homogen. Jadi, sampel diambil dari bagian yang berbeda dari setiap wadah. Contoh, sampel dalam jumlah besar ini diambil di bagian atas, tengah, bawah, samping, dan lain sebagainya. Jadi yang representatif. Ini jenis-jenis pengambilan sampel ini udah jelas ya, random dan representatif ya. Kemudian kita ke slide selanjutnya. Selanjutnya di sini, jika jumlah sampelnya besar, perlu direduksi hingga diperoleh sampel ofisial.
representatif. Contoh ilustrasinya seperti ini. Sampel dituang perlahan hingga diperoleh bentuk kerucut, ujung kerucut. Ditekan kemudian dibagi menjadi 4 dengan menarik garis tengah yang saling tegak lurus. Diambil 2 bagian yang berseberangan. Contohnya seperti ini. Apabila sampelnya dalam jumlah 1000 kg sampel, maka yang direduksi sebanyak 500 gram sampel saja yang representatif. Kemudian apabila 100 kg, maka yang representatifnya sebanyak 250 gram sampel saja. Apabila 10 gram, maka 125 gram sampel saja. Jadi yang representatif, yang mewakili gitu ya. Kemudian selain itu, setelah sampling, itu sampel harus diberi label supaya memudahkan dalam menelusurinya, memudahkan mencarinya, memudahkan kita sebagai penelitinya. Nah, sampel itu kemudian harus disimpan di tempat yang sesuai untuk menjamin sifat fisika kimia sampel tidak berubah. Kemudian waktu pengambilan sampel perlu diperhatikan, khususnya untuk cairan biologis ya. Kemudian penyimpanan sampel. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyimpanan sampel. Yang pertama ada suhu. Nah, kenaikan suhu mengakibatkan hilangnya analit yang volatil, degradasi analit, peningkatan reaktivitas kimiawi. Suhu rendah mengakibatkan terendapkannya analit yang kelarutannya rendah. Kemudian kelembapan. Kelembapan reaksi hidrolisis, kandungan air pada sampel, padat higroskopis. Jadi yang harus diperhatikan yaitu suhu, kelembapan, kemudian radiasi UV karena dapat menyebabkan reaksi fotokimia, fotodekomposisi, polimerisasi. Kemudian oksidasi oleh udara juga karena oksidasi udara ini dapat merusak sampel yang sensitif terhadap oksidasi. Kemudian penyerapan analit oleh dinding wadah dan kontaminasi oleh senyawa yang dilepaskan wadah. Jadi wadahnya juga harus tidak reaktif dengan si sampelnya. Kemudian sampel dengan analit anorganik ini harus disimpan dalam wadah plastik karena kalium, natrium, dan boron serta silikat ini dapat dilepaskan oleh wadah gelas. Sampel dengan pelarut atau cairan organik harus disimpan dalam wadah gelas. Ini untuk preparasi penyimpanan sampelnya. Kemudian yang tadi udah jelas ya untuk tahap penyimpanan sampelnya ya. Jadi supaya sampelnya itu tidak berubah sebelum dianalisis. Kemudian untuk persiapan sampel atau disebut juga dengan preparasi sampel. Di sini preparasi sampel dilakukan untuk mengkondisikan sampel sehingga siap untuk dilakukan analisis dengan metode tertentu. Contohnya adalah pemanasan sampel untuk menghilangkan variasi kandungan air, kemudian penimbangan sebelum dan sesudah pemanasan untuk mengetahui kandungan air, kemudian pemisahan analit, contohnya destilasi, sentrifugasi, filtrasi, ekstraksi, dan lain-lain. Kemudian menghilangkan komponen pengganggu yang dapat mengganggu proses analisis. Itu perlu dihilangkan juga. Kemudian pemengkatan dan pengenceran sampel. Ya, untuk proses preparasi sampel. Kemudian yang tadi sudah jelas ya, proses sampling, kemudian proses penyimpanannya itu harus seperti apa, proses preparasi seperti apa. Nah, kemudian kita maju ke validasi metode analisis. Untuk validasi metode analisis, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memilih metode. Yang pertama, tujuan analisis, biaya, dan waktu. Jadi harus jelas tujuannya apa, biayanya berapa, waktunya kapan. Itu harus direncanakan. Tadi kan udah ada tahap perencanaan analisis. Kemudian yang kedua, level analit dan batas deteksi yang diperlukan. Apakah deteksinya tuh kecil, kadarnya kecil, atau kadarnya dalam kadar yang lumayan besar. Itu harus diperhatikan. Kemudian macam sampel dan pre-treatment yang dibutuhkan. Macam sampelnya itu apa? Apakah sampelnya itu sampel padatan, sampel cairan, atau sampel udara, sampel gas, dan setiap jenis-jenis sampel ini membutuhkan persiapan yang berbeda-beda. Untuk sampel cairnya itu preparasinya seperti ini, sampel
padatnya berbeda, untuk sampel udara atau sampel gas juga perlakuannya itu berbeda. Jadi setiap jenis sampel membutuhkan pretreatment yang berbeda, membutuhkan perlakuan yang berbeda, membutuhkan preparasi yang berbeda. Oleh karena itu harus diperhatikan dalam memilih metode analisis. Kemudian jumlah sampel yang dianalisis ini juga harus diperhatikan, apakah jumlahnya sedikit. Kalau jumlahnya sedikit itu masih dimungkinkan untuk menggunakan metode konvensional. Apabila jumlahnya banyak, seperti puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan, maka itu harus menggunakan metode instrumental supaya lebih memudahkan dalam proses pengukuran. Kemudian selain itu yang harus diperhatikan adalah ketepatan dan ketelitian yang diinginkan. Kita tidak mau kan sudah capek-capek melakukan analisis tetapi hasilnya tidak tepat dan tidak teliti, percuma juga. Kemudian selain itu yang harus diperhatikan adalah ketersediaan bahan rujukan, senyawa baku, bahan-bahan kimia, dan pelarut yang dibutuhkan. Apakah tersedia atau tidak senyawa-senyawanya? Kalau tidak tersedia kan metode analisisnya tidak akan jalan. Kemudian peralatan yang tersedianya juga sama, harus diperhatikan apakah ada atau tidak. Kemudian kemungkinan gangguan yang dapat terjadi, kemungkinannya itu gangguannya seperti apa, apakah bisa diatasi atau tidak, seperti itu. Udah jelas ya? Ini udah jelas, kemudian kita lanjut ke kriteria metode analisis yang baik. Di mana yang pertama, sensitif atau peka. Jadi dapat digunakan untuk menetapkan kadar analit dalam konsentrasi kecil. Biasanya instrumen kalau yang sangat sensitif itu, penelitian instrumen. Kemudian yang kedua, tepat atau presisi, menghasilkan hasil analisis yang sama atau hampir sama dalam satu seri pengukuran. Contoh, dalam pengukuran ke-1, ke-2, dan ke-3 itu tepat sama. Misalnya pada pengukuran 1, itu kadar yang dihasilkannya 1 ppm, kemudian pada pengukuran kedua 1 ppm, yang pengukuran ketiga 1 ppm. Berarti kan hasil analisisnya itu sama, presisi. Lain lagi dengan misalkan pada pengukuran pertama menghasilkan 1 ppm, pengukuran kedua 2 ppm, pengukuran 3 ppm. Itu kan tidak sama, jadi kan tidak presisi, tidak baik pengukurannya. Kemudian untuk yang ketiga adalah akurat, ketelitian, menghasilkan nilai rata-rata yang sangat dekat dengan nilai sebenarnya atau true value. Jadi misalkan nilai sebenarnya X 10 dan nilai pengukurannya 10, berarti kan ketelitiannya 100%, berarti itu kan bagus. Kemudian selektivitasnya, jadi dia tidak proses analisisnya itu tidak banyak terpengaruh oleh adanya senyawa lain. Jadi kan semakin selektif semakin bagus. Kemudian ruggedness, perubahan komposisi pelarut atau variasi lingkungan tidak menyebabkan perubahan hasil. Kemudian dari segi praktisnya, mudah dikerjakan serta tidak memerlukan banyak waktu dan biaya. Itu juga harus menjadi kriteria metode analisis yang baik. Oke, sampai sini paham ya? Kemudian selain itu menurut USP, United States Pharmacopeia, validasi metode perlu dilakukan untuk menjamin bahwa untuk menjamin bahwa metode analisis yang digunakan akurat, spesifik, reproducible, dan tahan pada kisaran analit yang akan dianalisis. Jadi untuk menjamin, fungsinya validasi itu untuk menjamin bahwa metode yang digunakan ini akurat, spesifik, baik, dan sebagainya. Kemudian validasi metode analisis ini digunakan untuk memverifikasi parameter kinerjanya cukup untuk mengatasi problem analisis. Jadi jelas ya, kenapa validasi metode ini sangat dibutuhkan. Kemudian ini untuk validasi metode dilakukan ketika yang pertama, pengembangan metode baru untuk mengatasi problem analisis. Nah, apabila metodenya itu sedang metode berupa metode baru, metode pengembangan, maka wajib divalidasi untuk menentukan keakuratan, kevalidan metode tersebut. Kemudian yang kedua,
Validasi metode dilakukan ketika revisi metode yang sudah baku. Apabila metode yang ada kemudian direvisi, nah kita wajib validasi dulu supaya mengetahui keakuratannya itu sampai sejauh mana. Kemudian yang ketiga, penjaminan mutu, yaitu ada perubahan metode baku hampir sama dengan poin yang kedua. Kemudian poin yang keempat, metode baku digunakan di laboratorium yang berbeda, dikerjakan oleh analis yang berbeda dan dengan alat yang berbeda, maka wajib divalidasi metodenya. Kemudian untuk mendemonstrasikan kesetaraan antara dua metode, misal antara metode baru dan metode baku. Jadi di sini sudah jelas ya, kita melakukan validasi metode apabila metode barunya ini merupakan pengembangan, kemudian apabila revisi metode yang sudah baku, apabila penjaminan mutu, dan apabila dilakukan di lab yang berbeda, dikerjakan oleh analis yang berbeda, alat yang berbeda, maka wajib divalidasi. Di sini ada tahapan validasi metode. Tahapan validasi metode yaitu yang pertama presisi, akurasi, LOD, LOQ, spesifisitas, linearitas, kekasaran atau ruggedness, ketahanan, robustness. Kita pelajari masing-masing. Yang pertama ada presisi. Apa itu presisi? Presisi adalah ukuran keterulangan metode analisis dinyatakan dalam simpangan baku relatif. Presisi dilakukan pada 3 tingkatan yang berbeda. Yang pertama, repeatability, keterulangan. Jadi ketepatan pada kondisi percobaan yang sama berulang, baik orangnya, peralatannya, tempatnya, maupun waktunya. Kemudian yang kedua, presisi, intermediate precision, yaitu ketepatan pada kondisi percobaan yang berbeda. Kemudian yang ketiga, ketertiruan, reproducibility, yaitu ketepatan merujuk pada hasil-hasil dari laboratorium yang lain. Di kriteria 3 tingkatan presisi. Jelas ya? Kemudian ada juga akurasi. Akurasi yaitu membandingkan hasil pengukuran dengan bahan rujukan atau referensi. Biasanya dinyatakan dalam persen perolehan kembali atau persen recovery. Kemudian ada juga LOD, limit of detection atau batas deteksi. Jadi ini pengertiannya yaitu konsentrasi analit rendah dalam sampel yang masih dapat dideteksi. Kemudian untuk batas kuantifikasi ada LOD, ada juga LOQ atau LOD batas deteksi, LOQ batas kuantifikasi. Batas kuantifikasi yaitu konsentrasi analit terendah dalam sampel yang dapat ditentukan dengan presisi dan akurasi yang dapat diterima pada kondisi operasional metode yang digunakan. Kemudian ada juga spesifisitas, yaitu kemampuan untuk mengukur analit yang dituju secara tepat dan spesifik dengan adanya komponen lain dalam matrik sampel, apakah spesifik atau tidak. Jelas ya, ini masih dapat diikuti sampai sini. Kemudian ada linearitas. Linearitas yaitu kemampuan suatu metode untuk memperoleh hasil uji secara langsung proporsional dengan konsentrasi analit pada kisaran yang diberikan. Rentangnya yaitu konsentrasi, sedangkan kalau rentang yaitu konsentrasi terendah dan tertinggi dari suatu metode analisis yang masih menunjukkan akurasi, presisi, dan linearitas yang mencukupi. Selain ada linearitas, jadi kalau di linearitas itu biasanya terlihat pada kurva kalibrasi linear gitu ya. Kemudian kalau kekasaran, yaitu tingkat reprodusibilitas hasil yang diperoleh di bawah kondisi yang bermacam-macam, diekspresikan dengan persen RSD. Kemudian ada juga ketahanan. Ketahanan yaitu kapasitas metode untuk tidak terpengaruh oleh adanya validasi parameter metode yang kecil. Kemudian di sini validasi sudah jelaskan sampai sini. Tapi yang biasanya digunakan yang paling utama untuk metode validasi ini adalah akurasi dan presisi. Itu yang paling utama, yang paling banyak umumnya paling banyak digunakan untuk proses validasi. Misalkan kita tidak mempunyai biaya untuk melakukan seluruh validasi metode parameter yang ada pada validasi metode. Kita tidak memungkinkan untuk mengukur semua parameter validasi, maka kita hanya cukup parameter akurasi dan presisinya saja.
Sampai sini apakah sudah jelas semuanya? Mudah-mudahan dapat dimengerti. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung japri ke saya ataupun di forum diskusi nanti diskusan. Jangan lupa apabila ada tugas, kuis, jangan lupa untuk dikerjakan. Selamat belajar, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.